sahabat bisa membuatkan seperti ini. Jadi di sini ada R 2 watt 100 ohm 2 buah. Jadi di sini ada dioda Zener 2 buah juga dengan ukuran 1 watt atau 1 ampere. Nah, di sini sahabat pasang bisa seperti ini. Nah, cara kerjanya sama. Sahabat bisa membuatkan seperti ini. Ini sahabat serikan untuk di bagian elko-nya. Welcome to DJ Lucky Funduration White X7 OJ Perform IDS Audio Pontianak Kalimantan Barat Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sudah berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya masih bisa membuat video lagi untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat yang minta dibuatkan video. Kebetulan hari ini ada garapan dan barangnya sudah saya buka karena ini barang sudah ada kita ulang oleh sahabat-sahabat kita. Jadi ada yang ingin saya bagikan untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat. Jadi kebetulan di sini saya sudah sedang menyervis sebuah amplifier yang bermerek yaitu Nakamichi yang sudah dilengkapi equalizer Astrio ada kiri dan kanan dan sudah dilengkapi tune control atau di bagian tune mic-nya. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Jadi satu paket ada mic, ada echo, ada delay, ada equalizer dan ada volumenya. Jadi di sini tinggal sahabat setting aja pasti menghasilkan suara yang mantap. Nah, di sini untuk sebuah amplifier ini sudah diganti semua. Mungkin sahabat-sahabat bisa lihat untuk isi di dalamnya. Di sini sudah menggunakan elko dengan ukuran 10.000 UV dan untuk elko-nya menggunakan 10 ampere. Dengan voltase yang digunakan di sini ialah dengan ukuran 47. Terus untuk di bagian kit drivernya di sini menggunakan kit driver yaitu Blazer dengan kekuatan 500 watt dengan menggunakan di sini Toshiba, bukan menggunakan Sanken. Sementara untuk di bagian titik lubangnya ini bisa menggunakan Sanken dan bisa menggunakan Toshiba. Tapi di sini hanya menggunakan transistor Toshiba. Nah, yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah merakit sebuah amplifier tapi mengalami permasalahan atau kendala di suaranya bisa menimbulkan dengung. Nah, seperti apa cara pengerjaannya? Di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk sebuah amplifier ini. Namun sebelum saya lanjut untuk di bagian videonya, saya mengajak teman-teman kita ngopi dulu. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk kendala sebuah amplifier ini kemungkinan sahabat-sahabat juga pernah mengalami hal yang sama. Di sini saya ingin perdengarkan dulu buat sahabat-sahabat seperti apa amplifier ini yang sudah dimodifikasi oleh sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Jadi sahabat-sahabat bisa dengarkan untuk suaranya. Nah, seperti itulah hasil suara dihasilkan sebuah amplifier yang sudah dimodifikasi. Untuk di bagian hasil suaranya di saat kita mengangkat volume menimbulkan suara dengungan, bahkan dimatikan volume juga ada menimbulkan suara dengungan walaupun dengungan itu tidak terlalu besar tapi cukup mengganggu. Nah, untuk menyervis barang-barang yang seperti itu, yang pertama sahabat bisa menyiapkan 2 buah R yaitu dengan ukuran 100 ohm seperti ini. Terus juga sahabat bisa menyiapkan yaitu dioda Zener dengan ukuran 15 volt
karena permintaan tune control ini ialah 15 volt. Jadi sahabat bisa menyiapkan 2 buah dioda Zener 15 volt. Terus yang selanjutnya sahabat bisa menyiapkan lagi untuk di bagian elko-nya. Kebetulan di sini saya hanya ada elko 1000 UV 25 volt. Saya siapkan 2 buah. Kalau untuk seperti ini permasalahannya sahabat bisa menggunakan 470 UV dengan ukuran 16 volt, 25 ataupun 35 volt, tergantung keinginan. Dan di sini juga sudah dibuatkan sahabat kita untuk tegangan semestrisnya. Cuman di sini hanya terbagi dioda dan elko. Jadi ada dioda 4 buah dan elko. Nah, sementara permintaan untuk di bagian tegangan ini atau di bagian tune controlnya ini khususnya yaitu 15 volt. Tapi sahabat kita di sini memasangnya 15 volt juga. Setelah melalui elko, untuk di bagian polnya bisa menjadi 20 volt. Kurang lebih sekitar seperti itu. Jadi untuk hasil yang dikeluarkan untuk di bagian tune control ini akan menimbulkan suara dengungan karena untuk di bagian tegangannya terlalu over. Nah, sahabat bisa membuatkan yaitu seperti ini. Ini saya simpan dulu karena sudah saya buatkan. Sahabat bisa membuatkan seperti ini. Jadi di sini ada R 2 watt 100 ohm 2 buah. Jadi di sini ada dioda Zener 2 buah juga dengan ukuran 1 watt atau 1 ampere. Nah, di sini sahabat pasang bisa seperti ini. Jadi di sini untuk tegangan min, CT-nya, dan ini tegangan plus. Nah, bagaimana membedakan tegangan min dan plus? Sahabat bisa memperhatikan di bagian tanda gelang di bagian dioda. Dioda Zener ini ada tanda gelang akhir di bagian ujungnya. Itu ada tanda gelang hitam. Jadi kalau sahabat memasang tanda gelangnya di ujung dekat R ini, maka itu menjadi tegangan plus. Kalau sahabat memasang tanda gelangnya di bawah sini atau di bagian CT-nya ini CT-nya. Jadi gelangnya di bagian bawah ini untuk di bagian min. Jadi di sini saya ulangi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan jelas di sini. Nah, di sini kalau sahabat memasang tanda gelang di bagian dioda Zener ini tertuju satu arah dengan R ini menjadi tegangan plus. Jadi sahabat bisa memperhatikan gelang di bagian dioda Zener ini. Jadi di sini ada gelangnya di ujung. Jadi menyatu dengan ujungnya R ini. Itu jadinya plus. Nah, sementara yang di bagian min ini gelangnya di bawah. Di bawah ini bukan di dekat R ini, di bawah, yaitu terhubung menjadi satu yang menuju ke bagian tegangan CT atau jalur CT. Maka di sini akan menjadi tegangan min. Nah, dari sinilah sahabat bisa membedakan mana tegangan min dan mana tegangan plus. Karena sangat banyak juga sahabat-sahabat itu mempertanyakan seperti apa cara merakit di bagian PSU semestrisnya. Biasanya kalau kita membeli barang-barang yang sudah build upan itu biasanya ada tegangan semestrisnya. Selain dioda juga ada IC transistor yang menggunakan 7815 dan 7915. Nah, sekarang tidak ada menggunakan transistor IC, maka sahabat bisa menggunakan R yaitu 100 ohm dan dioda Zener yang 1 watt untuk tegangan dari trafo 15 volt. Jadi kalau ukuran tegangan lebih besar mungkin R-nya atau nilai R-nya ini dirubah lagi. Bisa menjadi 150 mungkin, bisa menjadi 220 mungkin, tergantung dari tegangan yang sahabat pasang. Jadi kalau terlalu kecil hambatannya juga bisa menghanguskan di bagian R, bahkan dioda Zener-nya juga bisa menjadi bermasalah. Nah, sekarang saya ulangi lagi untuk hasil suara yang dihasilkan sebuah amplifier ini seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang saya coba ganti. Jadi di sini saya coba pindahkan. Karena di sini saya sudah membuatkan tegangan semestris hanya menggunakan dioda 2 buah dan R 2 buah dan elko 2 buah. Sekarang saya coba pasang tanpa menggunakan elko dulu. Nah, hati-hati untuk pemasangan, jangan sampai ketukar.
Karena kalau sahabat pemasangan ketukar bisa menyebabkan diodanya bermasalah. Jadi kalau yang plus, tanda gelangnya itu menyatu dengan ujung R. Tanda gelang di bagian dioda zinernya. Sementara untuk di bagian yang min, tanda gelangnya itu menyatu ke bagian jalur CT. Jadi sebaliknya. Dan kaki ini saya hubungkan langsung ke bagian CT. Jadi kalau memang kepanjangan untuk di bagian kakinya, sahabat bisa memotong. Oke, jadi di sini sudah. Sekarang saya coba pasang. Jadi tegangan min tetap ke min, tegangan plus tetap posisi ke bagian plus. Oke, jadi di sini saya pasang sementara dulu. Seperti ini. Nah, ini plus dan min. Sekarang saya coba nyalakan lagi untuk hasil suaranya. Ini belum saya pasang untuk di bagian elko-nya. Jadi masih ada dengungan, tapi sudah berbeda dengan dengungan yang pertama. Ini elko-nya belum saya gunakan. Oke, jadi seperti ini. Nah, di saat kita tutup, dengungannya sudah tidak kedengaran lagi. Kalau tadi di saat kita tutup di bagian volumenya, untuk di bagian dengungannya masih kedengaran. Tapi untuk kali ini, untuk di bagian dengungan, tidak ada kedengaran di saat kita tutup habis di bagian volumenya. Suara dengungan. Oke, jadi seperti itu hasil suaranya, masih ada menimbulkan suara dengungan, cuman dihasilkan dengan volume yang sudah hampir mentok, baru menimbulkan suara dengungan. Nah, sekarang saya coba memasang elko. Apakah setelah pemasangan elko, dengungan itu menjadi hilang atau justru lebih bertambah? Jadi untuk elko, sahabat bisa memperhatikan pemasangannya. Di sini ada garis putih, yaitu untuk tegangan min. Sementara di sini tidak ada garis putihnya, itu untuk tegangan plus. Nah, untuk kode yang lainnya ialah sahabat bisa perhatikan di bagian kaki. Yang kaki pendek ini untuk tegangan min, yang panjang ialah tegangan plus. Nah, cara kerjanya sama. Sahabat bisa membuatkan seperti ini. Ini sahabat serikan untuk di bagian elko-nya. Min ketemu plus seperti ini. Oke, jadi ini min ketemu plus. Lalu di sini sahabat bisa mematikan dulu supaya tidak goyang. Nah, seperti ini. Min ketemu plus. Jadi yang garis putih ini ialah min dan sebelahnya plus. Jadi min ketemu plus. Mungkin mudah-mudahan sahabat kelihatan. Oke, jadi jangan sampai salah, yang plus tetap dipasang ke plus, yang min tetap diposisikan ke min. Jadi jangan sampai salah. Jadi untuk elko ini sebenarnya nilainya kebesaran. Sahabat bisa menggunakan dengan ukuran 470. Itu saya rasa sangat pas sekali. Jadi ini saya pasang sementara dulu, nanti kalau memang berhasil baru saya rapikan. Jadi seperti ini pemasangan
sementara dulu untuk di bagian tegangan semestrisnya. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, di sini sudah hilang untuk di bagian volumenya, suara dengungannya. Jadi sekarang saya coba saya dekat lagi. Seperti ini, tidak ada menimbulkan suara dengungan sama sekali untuk di bagian suara, jadi aman. Tinggal kalau kita sentuh di bagian inputnya ini, maka dia akan menimbulkan suara. Nah, ini seperti itu. Nah, ini aman sekali, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Jadi semuanya sudah aman dengan menambahkan tegangan semestris dengan menggunakan dioda dan 2 buah elko dan 2 buah R. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah mengalami hal yang sama menimbulkan suara dengungan, mungkin sahabat-sahabat bisa sedikit dapat gambaran untuk menghilangkan suara dengungan. Tapi dengan cara ini belum tentu juga semuanya sama, kemungkinan lain powernya, mungkin beda lagi cara kerjanya. Jadi ini yang saya hadapi saat ini ya, cara kerjanya untuk menghilangkan suara dengungannya ya seperti ini, tinggal menambahkan tegangan semestris seperti ini, maka suara dengungannya itu jadi hilang. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk video kali ini tentang menghilangkan suara dengungan saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.